Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Suci Erlangga, peserta pelatihan dasar CPNS 2019 Kota Tangerang, kelompok 4 angkatan kelima. Saya bertugas di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, tepatnya di UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gebang Raya, Kecamatan Priuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya pada pembelajaran Agenda 2 melalui LMS. Pada hari Kamis 8 Juli 2021, saya beserta rekan-rekan saya kelompok 4 mulai mempelajari Agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai ini biasanya dikenal dengan ANEKA. ANEKA merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai inilah yang harus dimiliki dan diterapkan oleh PNS tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada Agenda 2 ini, kami diberikan tutor yang baik dalam menjelaskan materi dan tugas, sehingga kami dapat memahami materi yang beliau sampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Tutor kami juga berkenan untuk berkonsultasi dan menjawab pertanyaan kami melalui WhatsApp di luar jam pelajaran sinkronus. Beliau adalah Bapak Insinyur Zulkarnain MT. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Insinyur Zulkarnain MT. Hikmah yang dapat kami petik dari pembelajaran Agenda 2 ini, kami dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar PNS, yakni ANEKA, untuk dapat menjadi dasar dalam seluruh aktualisasi kami sebagai PNS. Kami juga diberikan motivasi melalui video mengenai PNS hebat dan diajarkan untuk mengidentifikasi penerapan nilai-nilai dasar PNS ANEKA di instansi kami bertugas. Dan ini menjadi acuan dasar untuk kami dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan amanah sebagai abdi negara. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS di instansi kami, yaitu yang satu, melakukan observasi di instansi kami bertugas. Yang kedua, mengintegrasikan hasil observasi di instansi dengan nilai-nilai dasar PNS ANEKA. Yang ketiga, mendeskripsikan aktualisasi yang diterapkan di instansi. Yang keempat, menganalisa kesesuaian aktualisasi dengan nilai-nilai dasar PNS ANEKA dalam penerapannya di instansi. Dan yang kelima, tidak lupa memberikan saran dan rekomendasi atas aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ANEKA dan dampaknya apabila nilai-nilai ANEKA tersebut tidak diterapkan. Seperti pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanatnya. Nilai-nilai akuntabilitas yang pertama yaitu datang tepat waktu ke sekolah sebagai bentuk disiplin dan integritas sebagai pegawai. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas melalui daring, membimbing siswa, menyusun dan melengkapi administrasi kelas, maupun tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Poin yang kedua yaitu nasionalisme, adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nilai nasionalisme dapat diaktualisasikan dengan cara pertama, rutin membimbing berdoa sebelum belajar untuk memupuk dan meningkatkan rasa taat beragama. Yang kedua, memandu siswa menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai kegiatan pembelajaran sebagai bentuk cinta tanah air di warga sekolah. Yang ketiga, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Hal itu dapat diaktualisasikan dengan bersikap ramah kepada warga sekolah, khususnya yang ada di lingkungan kerja, maupun kepada tamu yang berkunjung ke sekolah. Kedua, bekerja efektif untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga pada saat pembelajaran maupun menjalankan tugas lainnya. Yang keempat, komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu pelayanan publik. Aktualisasinya adalah dapat dengan teliti dalam menyusun RPP
menyusun soal evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melakukan pengetikan lain yang berkaitan dengan administrasi kelas. Poin yang kelima yaitu anti korupsi. Adalah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, aktualisasinya dapat diterapkan seperti bersikap transparan dalam mengumumkan hasil evaluasi kepada siswa, orang tua atau wali siswa, maupun dalam laporan kepada kepala sekolah. Lalu, dari aktualisasi yang tadi sudah dipaparkan, maka kita akan analisa peluang keberhasilannya. Peluang keberhasilan aktualisasi nilai PNS tersebut dapat berjalan dengan baik apabila seluruh pegawai memiliki kesadaran dan komitmen penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kedua, melakukan pembiasaan dalam setiap aktualisasinya di instansi masing-masing pegawai bekerja. 3. Melakukan diskusi bersama pegawai mengenai penerapan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Keempat, melaksanakan evaluasi, baik evaluasi diri maupun evaluasi organisasi, guna memperbaiki penerapan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS di instansi. Kelima, membangun budaya saling menasihati dan mengingatkan sesama pegawai dalam penerapan aktualisasi nilai dasar PNS Aneka. Yang keenam, adanya controlling serta pembuatan regulasi dari kepala sekolah dengan tujuan tercapainya nilai-nilai dasar PNS di lingkungan sekolah. Dan tidak lupa, memberikan apresiasi terhadap pegawai yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai PNS Aneka tersebut. Sekian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran di Agenda 2. Dari kami, Putra dan Putri Ibu Pertiwi, mengabdi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.